Ban menjadi sebuah komponen penting dari sepeda motor, karena ban merupakan tapak yang memberikan cengkraman pada jalan untuk bisa membuat laju sepeda motor. Namun seiring penggunaannya, masalah akan timbul pada ban yang mengurangi performa sepeda motor itu sendiri. Apa saja masalah-masalah yang muncul pada ban sepeda motor? Ini dia, busi untuk Planeters. Halo Planeters, kembali lagi bersama kita di Busi, bukan sekedar informasi. Bersama saya Raden Mas Aryo dan Hadirianto. Kemarin kan kita udah bahas nih Mas tentang busi yang sebelumnya tentang torsi dan oli. Nah kali ini kita akan coba kembali untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada ban. Iya. Nah daripada penasaran Planeters, lebih baik stay tune terus ya sampai akhir episode. Akhir episode tuh lama banget. Lama banget ya. Akhir video ini. Iya. Sekarang kita masuk ke poin pertama ya. Betul. Poin pertama itu banyak Planeters tuh bilang kalau misalkan saat mereka mengendarai itu pada saat tikungan terutama ya. Tikungan. Dia merasa ada yang goyang gitu ya. Kayak nggak stabil ya. Tidak stabil ketika mengendarainya. Ada dua kemungkinan berarti ya Mas ya. Kalau misalkan ada yang goyang seperti itu yang pertama dari komputernya yang tidak sesuai, dan kedua dari bannya itu sendiri yang sudah tidak rata ya, atau ada benjolan-benjolan yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor kayak benturan atau justru pemasangannya kayak gitu. Nah kita bakal tunjukin nih sebenarnya nih ban yang kayak apa sih, daripada penasaran ya. Saya lihat di sini ya, kalau di sini tuh apa namanya ada misalnya kita lihat dari sininya ya, atau banyak benjolan-benjolan yang tidak merata lagi, jadi nggak benar-benar bulat secara utuh ya. Jadi di sini ada beda tinggi, terus tiba-tiba di sini bentuknya rata, terus di sini bukit lembah ya gitu lembah. kan. Nah ban-ban seperti ini nih yang akhirnya nggak bisa nge-grip jalan dengan maksimal karena nggak rata lagi kan, jadi beda tinggi. Akhirnya malah bisa oleng goyang gitu loh, jadi seakan membuat sensasi goyang gitu, sensasi goyang. Nah kayak lagi benerin jalan, naik motor apa lagi benerin jalan itu kan, jadi bingung kan. Iya makanya. Padahal untuk dari treadnya sendiri, untuk dari alurnya sendiri itu sebenarnya masih bagus ya Mas ya. Masih bisa meskipun memang sudah tipis dan harus mulai caution gitu kan. Harus mulai perlu diganti gitu dalam jarak tertentu. Cuman memang karena sudah tidak rata lagi. Jadi menyebabkan ban jadi tidak stabil lagi. Tidak aman kalau udah yang beda-beda tinggi seperti ini gitu ya. Iya. Permasalahan ban berikutnya adalah bannya terlalu membal. Nah, pertanyaannya adalah memang kalau bukannya membal itu jadi motor jadi empuk ya gitu kan? Kayak bola basket Bang. Saya akan bertanya pada Anda, apakah Anda menggunakan ban dengan bola basket? Itu berbahaya ya sebenarnya ya. Jadi membal itu dalam kontekstual yang lain gitu loh, bukan membal karena membal empuk, tapi membal nggak karuan gitu loh. Itu juga sebenarnya faktornya bisa datang dari shock breaker yang mulai kehabisan oli gitu kan. Minyak shocknya udah mulai hilang gitu kan, habis. Atau memang dari faktor bannya. Faktor bannya sendiri itu biasanya dari tekanan anginnya. Tekanan angin nggak pas misal, atau malah terlalu keras gitu kan. Akhirnya ban yang harusnya bisa stabil gitu kan, karena didesain dengan alur-alur bajanya tuh, kalau misalnya nonton video busi sebelumnya bisa lihat di atas. Nah itu kalau misalnya nggak pas, itu nanti ban itu tidak bisa menjaga bentuknya sendiri. Akhirnya jadi liar gitu loh, membal gitu loh, liar bentuknya gitu, karena anginnya terlalu banyak atau malah terlalu sedikit. Jadi pastikan pada Planeters ketika ngecek angin ya, ngecek angin ban motor itu harus sesuai dengan PSI. Satuan PSI apa ayo? Sesuai dengan pabrikannya. PSI itu pounds per inch. Lihat sana dong, masa malu-malu. Pounds per inch. Pounds per square inch. Pounds per square inch. Pounds per square inch. Oke, siap Mas. Jadi kalau misalnya tadi ban peyang mungkin sensasi goyang gitu kan. Kalau ini malah nggak bisa napak dengan sempurna bannya. Misal ada jalan nggak kuat ke permukaan. Betul.
Misal ada jalan yang rata nih, otomatis kan ban motor akan naik turun kan. Nah apabila bannya membal, otomatis bannya juga akan mengangkat gitu kan, meskipun berapa milimeter aja gitu. Itu nggak bisa napak tuh. Otomatis ketika tiba-tiba kita belokin stang dikit, bisa oleng. Yang ketiga itu ada benjolan pada permukaan ban. Nah, ini nih yang ekstrim nih biasanya nih. Benjolan-benjolan atau tumor-tumor ganas yang ada pada ban ya. Ini bukan ban ini ya, bukan ban tahu ya, bukan ada ini. Jadi tadi kita udah coba perlihatkan ya pas poin pertama ya. Jadi ada alur bergelombang. Bannya itu bergelombang. Nah, sekarang lebih ekstrim lagi, bukan gelombang, ini beneran benjol. Nanti kita munculin gambarnya lah. Karena kita nggak ada ya di persediaan sekarang ya untuk ditunjukin ya. Jadi sebenarnya saya pernah tuh punya tuh pengalaman pribadi ya. Ban benjol. Ban benjol. Jadi gua paksain tuh ya jalanan dalam keadaan tinggi kecepatan tinggi ya. Tinggi. Tiba-tiba bannya tuh kayak tadi membal terus nggak enak aja pas saya gunain gitu. Cuman beberapa bulan kemudian bisa berakibat fatal, pecah ban. Oh iya, karena bannya udah bimbos gitu, nggak jelas ya. Benjol dan mulai kelihatan benang-benang ya nggak sih, benang-benang si bannya itu. Benang treatnya ya. Benang treatnya. Sebenarnya juga salah satu kasus yang membuat ban benjol itu adalah tadi alur-alur yang merangkai bannya gitu kan, membentuk bannya itu udah mulai renggang. Jadi kalau misalnya ban bias tuh kan saling silang tuh itunya atau alur bajanya. Nah itu kalau misalnya udah ada celah sedikit karena mungkin pemakaian yang ekstrim misal gitu kan, akhirnya malah membuat udara bisa lepas gitu kan, akhirnya ban tidak bisa menyesuaikan dengan bentuknya lagi nih. Benjol pada alur ininya ya. Iya. Jadi bannya itu yang harusnya bentuknya misalnya begini gitu kan, karena di sini bitnya ada yang mulai renggang, akhirnya angin masuk ke area situ malah jadi benjol bannya. Kayak jerawat gitu ya. Ya betul. Kalau dipecahin meleduk. Nah itu dia. Berbahaya juga ya. Berbahaya. Nah poin nomor 4 adalah alur ban yang sudah menipis. Ini common ya, masalah common dari semua motor yang digunakan ya. Penggunaan harian terus menerus dipakai kemana, entah jadi ojol, entah jadi touring, entah biasa pemakaian sekolah pulang atau kantor doang, tetap ban akan habis. Jadi treatnya treat ban itu yang alur-alurnya itu lama-lama terkikis karena gaya gesek antara ban sama jalanan, mengakibatkan ya tipis. Contoh tipis kita ada, tapi kayaknya sudah common ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ya normal gitu. Jadi kayak ya tipis gitu loh. Jadi treatnya sudah tidak terlihat lagi ya, meskipun di pinggirannya ada, tapi karena gaya gesek yang terjadi berarti ada di sini nih, di ban yang bagian tipis ini. Bagian tengahnya ya. Bagian tengah. Nah, meskipun di sini kan ada alurnya gitu kan, berarti masih bisa dong. Ya nggak gitu. Ini kan kita menggunakan tapak yang di sini untuk berjalan. Kecuali kalau ingin belok begini, ingin belok begitu gitu kan. Cuman kan nggak setiap hari Anda cornering kan, muter-muter gitu kan. Bang, kenapa bang? Jatuh bodoh nanya lagi kalian. Jatuh. Otomatis yang digunakan adalah treat ini. Nah, ketika ini habis, tidak memiliki daya cengkram yang maksimal lagi. Bahaya juga ya, berarti untuk saat kondisi hujan mungkin ya. Betul. Ini kalau misalnya dalam kondisi hujan, apalagi jalan berkerikil, ini nggak punya daya cengkram karena treat yang seperti ini nih, treat yang berbelok-belok kayak gini itu fungsinya adalah untuk daya cengkram. Dan di sini udah nggak ada nih. Akhirnya tidak bisa menggigit jalan dengan baik. Akhirnya mencah genangan air juga. Akhirnya malah ya seakan-akan molos-molos aja gitu. Jadi bisa terjadi slip. Ya lumrahnya terjadi slip, atau biasanya ya kalau misalnya dalam rem mendadak gitu kan, ya akhirnya kepelintir, pleset gitu bahasanya kan. Seperti itu. Trivia sedikit, ban itu lumrahnya digunakan 1 tahun. Itu ban belakang, ban depan 2 tahun, jadi 1:2. 1:2. Kalau misalnya penggantian ban belakang itu 1 tahun, ban depan masih bisa lebih lama karena daya gesek, daya dorongnya RWD ya, rear wheel drive yoi. Apa tuh mas? Penggerak pada belakang, karena rear wheel drive, jadi penggunaan ban belakang itu jadi lebih banyak ininya bebannya kan, akhirnya penggunaannya jadi lebih cepat masa habisnya. Terakhir list but not least. Nah, bahasa Inggris itu. Jadi yang kelima itu adalah kita bisa ngelihat paling mudahnya itu melihat dari indikatornya yang disebut dengan tread
wear indikator. TWI. Jadi TWI atau bisa dibilang ya. Iya, TWI. Jadi ketika sudah mulai menyentuh dari sudut paling segitiga paling ujungnya, kemungkinan itu bisa dipastikan kalau misalkan ban itu sudah harus dilakukan penggantian baru karena sudah aus ya sebenarnya. Sudah aus, sudah mulai masuk masa penggantian. TWI ini lumrahnya ada di pinggiran side wall ban-nya. Biasanya dilambangin sama segitiga atau cuma tulisan TWI gitu. Nah, apabila itu sudah menyentuh batas itu atau tulisan TWI-nya udah hilang, itu biasanya sudah masuk ke masa penggantian. Karena treatnya sudah mulai menipis. Akhirnya nanti masuk ke bahasan poin sebelumnya kan, bahaya-bahaya ban tipis kayak gimana seperti itu. Untuk informasi kepada Planeter, si TWI ini bisa menjadi salah satu faktor aja ya, cara untuk melihat ban itu sudah aus apa belum. Iya. Nah itu Planeter tadi Mas Adi dan saya sudah menjelaskan ya beberapa penyebab dan kondisi-kondisi masalah-masalah yang terjadi di ban ya. Terjadi di ban ya selama ini yang sudah di-share dari teman-teman Planeters juga ya. Iya. Nah jadi bisa kita simpulkan ya Mas ya sebenarnya. Apa tuh? Jadi kendaralah motor kamu sesuai dengan sebagaimana mestinya ya. Iya, jadi sesuaikan juga nih misalnya berkendara yang bagaimana, harus menggunakan ban seperti apa. Nah, itu diperhatikan juga. Jadi untuk sehari-hari sebaiknya untuk menggunakan medium compound ya. Medium compound. Dan untuk selalu dicek tekanan anginnya. Ya. Selalu berhati-hati ketika ada jeglongan, ada cekungan, ada lubang di jalan. Lubang di jalan ya seperti di bulan ya, itu harus diperhatikan ya, jangan diterabas terus-terusan karena akan menyakiti dan melukai si kondisi ban itu sendiri. Iya. Nah, kalau misalnya memang ternyata Planetas masih bingung nih gitu kan dari penjabaran yang sudah dijabarkan sebelumnya kayak, terus jadi harus pakai yang mana nih? Nah, nggak perlu khawatir karena bisa datang ke Planet Ban dan tanyakan kepada mekanik kami di Planet Ban. Mereka cukup terlatih dan memang bisa memberikan insight-insight untuk Planeters ya. Harus menggunakan ban seperti apa, berkendara hariannya seperti apa. Nah itu bisa ditanyakan ke mekanik Planet Ban. Iya di toko. Ya itu dia tadi Planeters. Penjabaran dari masalah-masalah ban. Jika masih bingung bisa tanyakan kami di kolom komentar ya. Kolom komentar nanti akan dijawab oleh admin kita. Dan juga jangan lupa subscribe jika belum, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video visi berikutnya, dan like video ini jika kalian suka. Kita tunggu ya komentar-komentar selanjutnya mengenai kira-kira busi apa nih yang bisa kita ulas berikutnya di busi-busi selanjutnya ya. Iya. Oke. Sampai di situ pertemuan kita kali ini. Saya Hadrianto. Saya Dimas Arya. Sampai jumpa di busi selanjutnya. Bye.